Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Septiar Musti, MSI sebagai pengampu mata kuliah NLP. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS NLP saya yang berjudul Klasifikasi Multilabel Tema Tweet tentang Gaji dan Kesejahteraan Pendidik menggunakan SPM dengan tab IDF pada data tweet berbahasa Indonesia. Oke, mari kita masuk ke latar belakang. Jadi, isu mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik di media sosial, khususnya di Twitter, itu sangatlah beragam dan kompleks. Nah, pendekatan single label classification membatasi satu tweet hanya boleh memiliki tepat satu label. Nah, contohnya jika ada tweet yang berbunyi, gaji guru rendah, tuntutan kenaikan kesejahteraan, dan ini salah kebijakan anggaran pemerintah. Nah, pada single label, kita dipaksa memilih salah satunya saja, misalnya kondisi gaji rendah. Padahal nyatanya isu-isu ini kerap tumpang tindih dalam satu tweet yang sama. Oleh karena itu, sistem ini dibangun menggunakan multi-label classification. Dengan pendekatan ini, satu tweet yang sama dapat diekstraksi seluruh tema relevannya secara simultan. Dalam contoh ini, langsung menghasilkan tiga label sekaligus, yaitu kondisi gaji rendah, tuntutan kenaikan dan kritik kebijakan anggaran. Oke, selanjutnya mari kita lihat karakteristik data yang digunakan. Data mentah yang disimpan dalam format JSON. Kemudian dari sekian banyak variabel yang ada, hanya tiga variabel yang dipilih dan dianalisis, yaitu teks, label, dan label multi. Nah, target pemodelan utama sistem ini sepenuhnya bertumpu pada variabel label multi. Nah, secara volume, total dataset kita adalah sebesar 2.437 tweet. Kemudian kita lihat grafik distribusi single label yang memaksakan satu tweet hanya memiliki satu label tema. Kelas mayoritas didominasi oleh kritik kebijakan anggaran sebanyak 1.020 tweet, disusul oleh kelas tidak relevan sebanyak 479 tweet. Namun, kita pindah ke grafik distribusi kemunculan label multi, sistem diperluas sehingga satu tweet dapat memiliki lebih dari satu label secara bersamaan. Nah, pada sebaran multi label ini, total akumulasi kemunculan label secara agregat melonjak drastis, di mana kelas yang paling sering muncul adalah tuntutan kenaikan kesejahteraan dengan 1.284 kemunculan, diikuti oleh kritik kebijakan anggaran sebesar 1.020 kemunculan. Nah, untuk menyiapkan target agar bisa diproses oleh machine learning, kita wajib mentransformasikan daftar label menjadi matriks biner. Di sini saya menggunakan multi-label binarizer dari scikit-learn. Ini mengubah label per tweet menjadi biner 6 kolom dengan pemetaan indeks sebagai berikut. Untuk indeks 0 itu ada beban kerja status fasilitas. Untuk indeks 1 itu ada kondisi gaji rendah. Untuk indeks 2 itu ada kritik kebijakan anggaran. Untuk indeks 3 ada perbandingan profesi negara. Indeks 4 tidak relevan dan indeks kelima tuntutan kenaikan kesejahteraan. Nah, aturan konvensi ini ditetapkan jika label multi kosong atau bernilai nol, maka otomatis diperlakukan sebagai kelas tidak relevan. Sebagai contoh operasionalnya, kalimat gaji guru rendah dikonversi menjadi 0,1,0,0,0. Kalimat kompleks seperti gaji rendah plus tuntutan naik dikonversi menjadi 0,1,0,0,1. Dan teks di luar topik seperti cuaca hari ini cerah dipetakan ke kelas tidak relevan dengan vektor 0,0,0,1,0. Oke, kita lanjut ke eksplorasi data awal. Pada grafik distribusi jumlah label per tweet ditemukan bahwa karakteristik struktur teks berbahasa Indonesia di dataset ini sangat bersifat noisy dan memiliki tumpang tindih tema yang tinggi. Dari total dataset, sebanyak 46% merupakan tweet single label.
atau hanya memiliki satu label yang ditunjukkan oleh grafik setinggi 1121 kemunculan label. Sementara itu, mayoritas data didominasi oleh 54% tweet multi-label atau berlabel ganda. Jika dirinci, terdapat 69 tweet yang memiliki dua label, 424 tweet yang memiliki tiga label, 150 tweet dengan empat label, bahkan ada 43 tweet yang mengandung hingga 5 label sekaligus dalam satu kalimat. Secara rata-rata, setiap tweet dalam dataset ini memiliki 1,89 label. Nah, adapun kombinasi label multi tersering yang muncul bersamaan dalam satu tweet didominasi oleh kelas tidak relevan sebanyak 479 tweet, kombinasi pasangan kritik anggaran plus tuntutan kenaikan sebesar 274 tweet, kemudian keluhan tunggal tuntutan kenaikan dua sebesar 279 tweet, kemudian keluhan tunggal kondisi gaji rendah sebesar 238 tweet, serta kombinasi tiga label sekaligus yaitu gaji rendah plus kritik anggaran plus tuntutan kenaikan sebanyak 141 tweet. Nah, ketimpangan sebaran data ini menegaskan pentingnya penanganan class imbalance pada tahap pemodelan nanti. Nah, kemudian di sini saya merancang tiga skenario pre-processing. Yang skenario A, eh, kita pre-processing test meliputi lower casing, penghapusan URL, terus penghapusan mention, serta normalisasi hashtag. Kemudian skenario B itu memperluas skenario A dengan menambahkan pembersihan simbol, penghapusan angka, terus kemudian modul normalisasi kata slang atau bahasa tidak baku netizen serta penghapusan kata umum yang tidak bermakna melalui stop word removal. Kemudian skenario C itu menggabungkan seluruh komponen skenario B ditambah proses streaming. Dan kemudian penanganan fitur linguistik lanjutan seperti deteksi tawa, tanda baca khusus, elongasi kata, dan negasi struktural. Nah, pemilihan skenario terbaik didasarkan pada performa rata-rata metrik sampel F1 score yang tertinggi melalui pengujian 5 volt cross validation untuk kemudian dilanjutkan ke tahap research CV. Oke, lanjut. Sebagai pembanding performa, pertama-tama dibangun baseline model resminya ya. Model baseline ini menggunakan kombinasi TF-IDF vectorizer default dan one versus rest classifier yang default dan tanpa pre-processing sama sekali. Kemudian menyertakan parameter random state sebesar 42 di setiap tahapan acak, baik saat pembagian data maupun inisialisasi model. Data kemudian dibagi dengan rasio 80 dibagi 20, yaitu 80 untuk data tren, 20 untuk data test yang distratifikasi berdasarkan field label. Nah, hasil evaluasi pada uh, data test untuk model baseline ini memperoleh nilai exact match akurasinya sebesar 60,45%, Hamming loss sebesar 9,02% dan micro F1 sebesar 84,38%. Angka inilah yang menjadi tolak ukur pengujian performa optimasi skenario berikut. Ya, sekarang kita masuk ke tahap eksperimen cross validation. Pada tahap ini kita melakukan komparasi performa model SPM di seluruh skenario pre-processing menggunakan 5 fold cross validation untuk melihat stabilitas dan generasi model sebelum masuk ke tahap studi. Nah, jika kita perhatikan tabel performa ini, skenario B secara konsisten unggul di seluruh matriks evaluasi. Skenario B berhasil mencatatkan nilai exact match akurasi tertinggi sebesar 59,31% dan mampu menekan tingkat error Hamming loss hingga titik terendah yaitu 9,59%.
Nah, nilai mikro F1, makro F1 hingga sampel jakar pun memuncaki klasemen dibandingkan skenario lainnya. Nah, ada anomali yang menarik yang perlu kita soroti yaitu pada skenario C, ketika kita meningkatkan pre-processing dengan menambahkan proses streaming bahasa Indonesia, performa model justru merosot tajam di semua matriks. Exact match turun, Hamming loss membengkak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis reduksi kata ke bentuk dasar dalam teks media sosial yang penuh kata slang justru menghilangkan informasi penting yang dibutuhkan oleh TF-IDF untuk mengenali konteks keluhan. Nah, selain dari aspek akurasi, efisiensi komputasi juga menjadi pembeda yang sangat kontras. Skenario A mengeksekusi proses dalam waktu 0,5 detik. Kemudian skenario B hanya membutuhkan 0,6 detik. Namun melonjak namun kita lihat pada skenario C, waktu komputasinya melonjak drastis hingga 451,4 detik atau secara setara dengan 7,5 menit. Ini murni karena proses steaming perkataan. Nah, berdasarkan kombinasi keunggulan performa dan efisiensi waktu yang luar biasa ini, maka skenario B resmi dipilih sebagai pondasi preprocessing yang terbaik. Ya, selanjutnya kita melakukan fine tuning menggunakan grid star CV. Proses ini bertujuan untuk mencari kombinasi hyperparameter yang paling optimal, baik pada komponen fitur tab IDF maupun pada pemodelan SPM itu sendiri. Nah, untuk ruang parameter yang dicoba atau diuji adalah sebagai berikut. Pada komponen TF-IDF, kita menguji max fiturnya dengan nilai 5.000, kemudian 10.000, dan 6. Kemudian untuk parameter n-gram-nya, kita memilih antara unigram atau bigram. Dan min df-nya itu kita milih sebesar 2 atau 5. Kemudian sublinear TF-nya bernilai true atau false. Sementara pada komponen SPM kita menguji nilai C pada skala 0,1, 1 atau 10, serta penanganan ketidakseimbangan kelas atau kelas weight-nya dengan opsi non atau balance. Nah, total kombinasi unik dari parameter-parameter ini menghasilkan 144 kombinasi unik. Digabungkan dengan skema 5 fold cross validation, sistem secara keseluruhan telah melatih dan mengevaluasi sebanyak 720 model secara menyeluruh. Nah, sekarang mari kita perhatikan hasil pencarian hyperparameter untuk masing-masing skenario. Pada skenario A, kombinasi terbaik menghasilkan nilai CV mikro F1 sebesar 87,04% dengan karakteristik parameter engram yang bertahan di unigram. Pada skenario C, kombinasi parameter terbaiknya hanya mampu menghasilkan 85,8%. Ini kembali mempertegas bahwa pada skenario C yang menggunakan steaming tetap tertinggal meskipun parameternya sudah dioptimasi. Nah, puncak performa tertinggi diraih oleh skenario B yang dicetak tebal pada tabel dengan raihan CP Micro F1-nya sebesar 87,9%. Nah, sekarang kita masuk ke hasil perbandingan eksperimen. Tabel ini menyajikan komparasi performa akhir pada data tes untuk melihat secara jelas efek preprocessing test dengan optimasi parameter yang telah kita lakukan terhadap model. Nah, kita lihat pada model baseline resmi terlebih dahulu. Model ini dilatih tanpa pre-processing sama sekali dengan parameter default SPM dan TF-IDF. Hasilnya mencatatkan nilai exact mass sebesar 60,45% dan Hamming loss sebesar 9,02%. Angka inilah yang menjadi tolak ukur utama peningkatan performa kita. Nah, ketika kita menerapkan eksperimen A yang mengimplementasikan lower casing, penghapusan URL dan mention, serta normalisasi hashtag, performa model langsung melonjak. Exact match meningkat menjadi 65,78% dan hamil loss berhasil ditekan ke 7,38%.
Nah, puncak performa tertinggi berhasil diraih oleh eksperimen B, di mana kita menambahkan penanganan stop word dan kamus kata slang netizen. Model ini mencatatkan nilai exact match sebesar 67,62% dan tingkat error Hamming loss terendah sebesar 6,83%. Nah, tidak hanya itu, nilai mikro F1 mencapai 88,64%, makro F1 87,58%, dan wake F1 berada di angka 88,55%. Nah, mari kita lihat untuk eksperimen C, itu exact mass-nya turun menjadi 62,70% dan Hamming loss membengkak 8,33%. Nah, model final resmi mengadopsi konfigurasi terbaik dari eksperimen B. Kombinasi pre-processing eksperimen B, parameter SPMC sebesar 1, kemudian balance serta parameter TF-IDF dengan bigram dan sublinear TF terbukti memberikan performa yang paling optimal, stabil, dan seimbang di seluruh matriks evaluasi klasifikasi multilabel yang diuji. Oke, setelah kita mendapatkan konfigurasi terbaik dari eksperimen B sebagai model final, langkah berikutnya adalah menginterpretasi mendalam terhadap hasil evaluasi multilabel tersebut. Nah, yang pertama, Hamming loss sebesar 6,83%. Nah, matriks ini mengukur label biner yang salah diprediksi dibandingkan total biner secara keseluruhan. Nilai yang sangat rendah mengindikasikan bahwa tingkat individual per label dan tingkat kekeliruan prediksi biner sangatlah minim. Kemudian exact match dibandingkan mikro F1 score. Nah, exact match bertindak sebagai matriks yang sangat ketat dengan prinsip all or nothing. Artinya akurasi hanya dihitung satu jika dan hanya jika seluruh 6 elemen vektor berhasil diprediksi dengan cocok 100% tanpa celah dengan label aktual. Sebaliknya, micro F1 score menghitung kecocokan label secara parsial berdasarkan total akumulasi true positif global. Selisih yang lebar antara exact match sebesar 67,62% dan micro F1 sebesar 88,64% adalah karakteristik yang sangatlah wajar dan umum dijumpai pada model klasifikasi multilabel, yang menandakan model seiring kali benar dalam memprediksi mayoritas label pada tree. Kemudian ada mikro F1 dan makro F1. Perbedaan antara mikro F1 yaitu dipengaruhi oleh frekuensi kelas mayoritas dan makro F1 yang merata membagi rata performa per kelas tanpa memedulikan jumlah sampel tercatat sangatlah tipis, yaitu hanya sebesar 1,06%. Nah, ini memberikan interpretasi bahwa secara matematis, model final kita memiliki tingkat stabilitas performa yang sangat merata dan handal, baik saat memprediksi label mayoritas yang melimpah maupun label minoritas yang langka. Nah, setelah kita melihat performa model, selanjutnya kita melihat bagaimana kualitas prediksi model pada setiap label secara spesifik. Karena kita menggunakan arsitektur one versus rest, nilai true nilai true negatif, false positif, false negatif, dan true positif dihitung terpisah untuk masing-masing dari 6 label menggunakan data tes sebanyak 488 tweet. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa label termudah untuk diprediksi adalah tidak relevan. Nah, label ini mencatatkan nilai recall yang luar biasa tinggi sebesar 99% dan precision sebesar 90%. Nah, jika kita melihat matriks nilai FN-nya hanya bernilai satu dari total 96 data aktual yang ada. Nah, secara linguistik, hal ini terjadi karena pola bahasa pada tweet tidak relevan sangatlah kontras dan berbeda jauh dari isu seputar gaji maupun kesejahteraan.
sehingga model SPM dapat dengan sangat mudah memisahkannya. Nah, sebaliknya untuk label tersulit yang diprediksi adalah beban kerja status fasilitas dan perbandingan profesi negara. Kedua kelas ini mencatatkan nilai recall terendah masing-masing sebesar 78% dan 76%. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah keterbatasan volume data. Kedua label ini memiliki jumlah data aktual yang paling sedikit di dalam dataset, yaitu hanya 88 kemunculan untuk beban kerja dan 70 kemunculan untuk perbandingan profesi. Akibat dari minimnya sampel ini, model final kita menjadi lebih rentan menghasilkan false negatif, di mana model gagal mengenali label tersebut pada tweet uji yang ditunjukkan dengan angka FN masing-masing sebesar 9 dan 17 kasus. Oke, selanjutnya kita lakukan error analisis untuk melihat mengapa terdapat 158 tweet dari total 488 data test yang belum memenuhi kriteria exact match. Nah, di sini terdapat tiga pola dominan dari kesalahan model. Yang pertama, ada kegagalan mendeteksi konteks tersirat. Nah, pada sampel tweet pertama, yaitu kenapa yang naik gaji hakim, bukan gaji guru. Nah, data aktual memuat label kondisi gaji rendah, namun model justru menghasilkan false negatif untuk kelas tersebut dan memprediksi kelas kritik kebijakan anggaran. Nah, model terkecoh karena bobot kata hakim atau struktur perbandingan memicu bias kuat ke arah kritik anggaran dan melewatkan makna tersirat kelayakan upah. Nah, pola yang kedua adalah bias kata kunci spesifik. Pada contoh tweet ketiga, sebagai guru, sesak banget dada gua baca ini. Gaji guru cuma 300 ribuan akibat dana pendidikan dicuri MBG 223 triliun. Nah, label aktual murni hanyalah kritik kebijakan anggaran. Namun model menghasilkan false positif berupa pendeteksian label kondisi gaji rendah. Nah, kemunculan token spesifik nominal angka berupa perasa 300 ribuan secara agresif langsung memicu keputusan SPM untuk mengaktifkan label kelayakan gaji rendah. Nah, meskipun secara esensi tweet tersebut berfokus pada kritik makro anggaran. Nah, pola yang ketiga adalah kendala tweet yang sangat panjang. Pada tweet kompleks berukuran panjang, seperti contoh tweet yang ke-8 yang menyebutkan program makan bergizi gratis, guru honorer, dan sebagainya. Nah, sinyal pembobotan statistik dari TF-IDF menjadi sangat tersebar. Akibatnya, representasi vektor teks kehilangan ketajaman dan menyebabkan model melewatkan label kondisi gaji rendah dan menjadi false negatif karena informasi esensial tenggelam di antara token-token pelengkap lainnya. Nah, sebagai pembuktian akhir, model final diuji pada data tes untuk melihat apakah mampu melewati 7 target performa minimum yang ditetapkan. Nah, kita bisa melihat pada tabel hasilnya sangat memuaskan. Nah, pada matriks ketepatan mutlak seperti exact match akurasi, model dinyatakan lolos. Matriks error Hamming loss berhasil ditekan ke bawah batas maksimum, sehingga statusnya lolos. Kemudian variasi F1 score baik mikro, makro, weight maupun sampel sukses melampaui ambang batas dan berstatus lolos. Kemudian metrik sampel Jakarta pun menutup pengujian dengan status lolos. Kesimpulannya, seluruh 7 target minimum berhasil dilampaui secara sempurna. Ini membuktikan secara ilmiah bahwa kombinasi pre-processing, TF-IDF, dan SPM yang telah kita bangun teruji tangguh dan valid untuk klasifikasi multilabel ini. Nah, sebagai tahap akhir, model final dan multi-label binary ledger
yang telah disimpan menggunakan joblib dideploy ke dalam sebuah service API menggunakan REST API. Alur kerjanya dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Pertama, user mengirimkan teks keluhan melalui post ke endpoint. Nah, contoh teks yang dikirim di sini adalah keluhan mengenai gaji honorer yang rendah dan beban kerja yang berat. Kedua, REST API akan menerima request tersebut dan meneruskan ke model SPM multi-label untuk diproses. Ketiga, model secara cerdas mendeteksi multitema dari teks tersebut dan mengembalikan respon berupa list label yang relevan beserta jumlahnya. Pada contoh ini, sistem berhasil mengembalikan status respon dengan mendeteksi tiga label sekaligus secara akurat, yaitu kondisi gaji rendah, beban kerja status fasilitas, dan kritik kebijakan anggaran. API ini memastikan model yang kita bangun siap diintegrasikan dengan aplikasi lain di dunia nyata. Nah, sebagai penutup, eh, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, model final dengan kombinasi pre-processing, kemudian konfigurasi eh, kelas weight-nya balance, dan optimasi grid CV sukses melampaui seluruh 7 target minimum yang diberikan. Kedua, temuan menarik membuktikan bahwa lompatan kenaikan performa terbesar bersumber dari penanganan kelas imbalance, bukan dari pre-processing saja. Dan yang ketiga, meskipun model meraih tingkat presisi yang tinggi di semua label, nilai recall pada kelas minoritas masih perlu menjadi fokus perbaikan ke depan. Oleh karena itu, ada beberapa saran pengembangan yang eh, kami rekomendasikan untuk selanjutnya adalah yang pertama, perlu adanya perluasan pada kamus normalisasi kata slang netizen berdasarkan analisis error yang lebih mendalam. Kemudian menambahkan volume data berlabel khususnya untuk dua kelas minoritas yang datanya masih sedikit, yaitu kelas beban kerja dan perbandingan profesi negara. Serta yang terakhir adalah mencoba mengeksplorasi contextual embedding seperti Indobert sebagai metode pembanding yang lebih modern terhadap arsitektur type IDF dan SPM saat ini. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.